Mengelola keuangan bukanlah ia yang mampu menabung sebanyak-banyaknya atau mengumpulkan harta sebanyak mungkin, tapi dia yang mampu mengendalikan nafsunya dan senantiasa berbahagia dalam setiap ketetapan rezekinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai, keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya robbal alamin. Keren nih, memang keren. Oh, nyanyi lagi katanya, balonku lagi. Nyanyi balon lagi katanya. Iya. Nyanyi lagi bang katanya. Hebat, cakep anak bunda. Selamat hari Senin yang ngangenin. Mudah-mudahan di hari Senin ini, di trimester awal-awal lagi untuk menuju gajian, kita jangan pernah lupa oleh kewajiban, kebutuhan, tapi jangan juga lupa sama hiburan, sehingga kita nggak selalu ngomongin masalah hemat lah, masalah nggak boleh belanja, nggak boleh jajan, enggak ya. Ya hidup tuh kayak ya imbang aja antara kebahagiaan, terus masa depan, menikmati masa kini, nggak boleh melupakan masa depan, tapi juga jangan terlalu terlena dengan masa kini, sehingga kita melupakan bahwa kita harus mempersiapkan juga untuk masa depan. Aduh, masa depan mau urusan nanti aja lah, rizki mah pasti ada, bismillah. Iya, betul banget. Kata-kata bismillah adalah kita membelanjakan dengan penuh perhitungan, juga dengan keyakinan, bukan dengan seenak-enaknya, apalagi nggak ditambah sama keimanan. Ujung-ujungnya bakal belanja hal-hal yang membuat pemborosan, sehingga kita jadi salah satu temennya syaitan. Waduh. Hari Senin berat banget bahasannya kamu Bun Ai. Mudah-mudahan untuk vlog hari ini membantu teman-teman yang mau belajar budgeting atau pemula nih dalam budgeting, atau yang udah DM belum sempat Bun Ai buatin budgetingnya. Ayo sama-sama yuk kita buat budgeting. Nah di sini Bun Ai mau ngasih tahu cara ngatur keuangan versi versinya Islam sih sebenarnya. Bun Ai juga bukan seorang guru, bukan seorang pakar keuangan. Jadi teman-teman yang punya ilmu-ilmu baru boleh langsung tulis aja di kolom komentar. Siapa tahu ada teman-teman yang baca dan menjadikan pahala jariah kita bersama. Oke deh, yang pertama itu kan banyak banget ya. Sisihkan di awal, tabung di awal. Bener banget, tabung di awal, tapi jangan pas kamu terima gaji langsung kamu tabung. Penuhi dulu kebutuhan pokok kamu. Nah ini akan berkaitan dengan perencanaan keuangan, sehingga kamu bisa mengetahui berapa sih dana darurat yang akan kamu siapkan di rekening, sehingga nanti kalau masih ada dana lebih, masih Allah percayakan rezeki lebih, baru bisa kamu investasiin. Nah nanti kita akan bahas juga di poin keempat, investasi terbaik tuh apa sih gitu ya. Nah untuk kebutuhan pokok ini adalah seperti makanan, biaya pendidikan, kebutuhan rumah. Nanti setelah kita tahu nih berapa nih kita dengan uang berapa untuk bertahan hidup, meskipun secara psikologi manusia itu adaptif ya, jadi bisa menyesuaikan dengan keadaannya, tapi ini berfungsi banget supaya kamu benar-benar tahu berapa dana darurat yang harus ada di rekening kamu, sehingga kamu baru bisa mulai untuk berinvestasi. Jadi jangan sampai kejadian kamu udah investasi di dolar, di emas, tapi kamu gak punya dana segar di rekening kamu, sehingga kalau kamu ada kebutuhan mendesak, kamu bakalan tukar itu dolarnya, tukar itu emasnya, cairin reksadana, ujung-ujungnya investasinya belum berkembang, kamu belum dapat keuntungan, malah yang ada rugi kan. Jadi hati-hati ya teman-teman. Nanti kita nomor 4 kita bahas nih, investasi terbaik itu sebenarnya apa sih. Setelah kamu penuhi kebutuhan pokok, lanjut kita langsung bayar hutang dulu nih. Kenapa? Karena hutang itu benar-benar gak bisa disepelekan. Untuk yang ngutangin dapat pahalanya tuh luar biasa. Contoh misalnya kamu ngutangin 500 ribu nih ke teman kamu. 500 ribu itu seolah-olah selama dia berhutang kamu bakal kayak sedekah 500 ribu per harinya. Waduh, mantap banget kan ya. Tapi bagi kamu yang ngutang jangan lebih galak dong. Sesungguhnya nih teman kamu yang ngutangin terus nagih kamu itu nolongin kamu loh. Nolongin dalam hal apa? Kamu gak ditagih di akhirat. Jadi kalau kita punya hutang, ayo, atau kewajiban lain, kita siapkan dulu. Atau mungkin disebut sinking fund, baik pajak mobil, pajak motor, pajak rumah. Lebih baik kita siapkan dari awal, kita spare ke 12 bulan, sehingga nanti gak berat kemudian. Apalagi ujung-ujungnya membuka pintu hutang lainnya.
Karena pas dadakan kita nggak punya persiapan, wah ya udahlah ya bayar pajak mobil dari kartu kredit dulu aja. Nah, itu tuh yang berbahaya banget. Jangan sampai ya teman-teman, karena ini ngomongin kewajiban kita sama pemerintah, sama apa yang kita pakai, atau yang punya hutang, baik cicilan barang, KPR, ke temen, kartu kredit juga dibayarin dulu. Kenapa? Karena ya balik lagi, seorang mati syahid itu langsung masuk surga kecuali hutangnya. Waduh, waduh. Jadi hati-hati banget. Makanya kalau nggak mendesak-mendesak banget, kalau bisa dihindari yang namanya berhutang. Oke deh, setelah teman-teman pisahkan untuk kebutuhan pokok, untuk hutangnya, untuk kewajibannya ya. Yang ketiga adalah sedekah. Sedekah dengan menabung, dua konsep yang sangat berbeda. Menabung itu menyimpan ya, sehingga kita mendapatkan keuntungan di kemudian. Sedekah ini ya berkaitan dengan keimanan, karena kita mengeluarkan dengan keyakinan bahwa Allah akan memberikan pertolongan kembali. Tapi jangan pernah berharap sedekah A dibayar A sama Allah ya. Dan jangan pernah dikte Allah untuk memberikan sebuah standar sendiri. Oh, aku udah sedekah segini, harusnya dibayar dong sama Allah segini. Enggak, jangan pernah dikte Allah untuk mengembalikan lewat jalan apa, dan jangan pernah dikte Allah untuk menentukan kita mau dikembalikan lewat apa. Tapi yang pasti satu, janji Allah itu nggak pernah ingkar. Ingkar di atas janji itu kayak lagu siapa ya? Zaman siapa tuh? Ada yang tahu nggak? Boleh tulis di kolom komentar ya. Bercanda ya teman-teman. Jadi balik lagi, sedekah itu ada yang sistemnya putus, ada yang sedekah jariah, yaitu seperti wakaf Quran, memenuhi kebutuhan masjid, dan jumlahnya bebas. Kadang-kadang sedekah ini tertukar sama zakat. Banyak banget teman-teman yang Bun Ai lihat nih, misalnya bikin perencanaan keuangan, gajinya misalnya 5 juta, 6 juta, zakatnya 100 ribu. Nah, kalau ngomongin zakat ya, zakat itu nominalnya kan ditentukan, presentasinya ditentukan. Beda sama sedekah. Jadi lebih baik kalau memang mau sedekahnya tidak sesuai dengan penghasilannya, tulisnya jangan zakat ya, tapi sedekah. Sehingga teman-teman juga nggak terkecoh. Kalau untuk simpanan yang memenuhi haul, dikeluarkan tuh zakatnya gitu. Karena zakat itu benar-benar bukan hak kita ya, tapi hak orang lain. Zakat, sedekah itu benar-benar menunjukkan kemuliaan Allah gitu. Kalau misalnya Allah mau ya sama ratain semua rizki kita sih bisa aja kan. Tapi Allah sengaja lebihin salah satu rizki yang lain untuk dikasih ke yang lain. Coba buat apa? Buat ngasih pahala. Ibaratnya kita nih nitipin barang sama orang, cuma dikasih ke dia nih, ayo dong kasihin ke dia, nanti kamu aku kasih bonus. Padahal kalau kita mau, kita kasihin aja langsung. Nah, itulah kemuliaan Allah, Masya Allah, supaya kita mendapatkan pahala lebih dari sebagian rizkinya Allah. Waduh, 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 hari Senin kultum aja kamu Bun Ai ya. Bercanda ya teman-teman. Jangan gumoh ya, kalau gumoh langsung aja deh ambil tolak angin, minum. Oke deh, setelah kita bersedekah, kita sisihkan sebagian rezeki kita, baru deh kita nabung nih. Nah, kalau Bun Ai pribadi untuk dana darurat nggak mentok di 12 kali kebutuhan pokok. Silahkan mau ikutan boleh, mau 12 kali juga boleh. Kalau Bun Ai sih yang penting udah ada sekian di rekening, ya udah sisanya kita bisa investasiin mungkin lewat emas, atau mungkin ibu-ibu rumah tangga tuh cocoknya apa sih? Emas, tabungan berjangka, reksadana pasar uang yang kira-kira resikonya tuh nggak terlalu tinggi. Tapi sebaik-baiknya investasi adalah yang kamu pahamin. Jadi jangan ikut-ikutan. Kalau saat ini orang nabung saham, sementara kamu nggak ngerti fluktuatif saham, tiba-tiba sahamnya hancur, nangislah. Atau hanya mengharap keuntungan semata. Balik lagi nih nanti di poin kelima, gimana sih cara Islam itu nyuruh kita nyari keuntungan? Yaitu nanti di nomor 5, sisihkan sebagian untuk modal. Jadi kita juga nggak boleh habis-habisan dana kita untuk modal, apalagi bener-bener all out, pinjem kiri pinjem kanan untuk modal tanpa perhitungan, modal bismillah, modal nekat. Jangan ya, kalau dapat partnernya yang the best, kalau tiba-tiba partnernya itu nggak bertanggung jawab, ujung-ujungnya kamu bakal kelilit sendirian, nangis sendirian, stres. Kalau udah stres, kepala rumah tangganya, ibu rumah tangganya, itu yang berdampak kepada pendidikan anak-anaknya, maka hancurlah satu keluarga. Waduh, naudzubillahi min dzalik nih teman-teman. Jadi harus kita benar-benar punya perhitungan. Ya, kalau kita mau keuntungan sebanyak-banyaknya, kita harus berdagang atau berniaga. Siapa yang suruh? Rasulullah. 9 pintu rezeki dari perdagangan. Jadi ayo kita sisihkan sebagian modal untuk mencari tambahan. Mungkin gak punya modal Bun Ai,
Sekarang banyak banget kok aplikasi yang memudahkan kita untuk berniaga tanpa harus mengeluarkan modal. Tapi balik lagi ya, tadi di tabungan kalau bisa nilainya tuh ibadah, mungkin ke pendidikan atau mungkin pergi haji. Dan investasi itu ada yang bentuknya fisik, ada yang bentuknya psikis. Psikis itu lebih ke ilmu kamu. Mungkin uangnya sama-sama terima 500 ribu nih, tapi yang psikisnya oke, yang punya ilmu oke, itu terimanya akan jauh-jauh lebih bergembira ketimbang yang merasa aduh 500 ribu ya dapat apa gitu. Jadi balik lagi, sekali-kali ayo kamu investasiin juga deh untuk ilmu. Nah, nomor 5 balik lagi bahwa kita harus sisihkan sebagian untuk modal. Jadi kalau ditanya apa sih yang paling menguntungkan investasi, ya udah berniaga. Kalau emas tuh nggak bikin kaya ya teman-teman, hanya menahan nilai rupiah dari inflasi. Jadi jangan pernah salah, kecuali teman-teman jualan emas. Nah, baru tuh untungnya banyak. Oke deh, langsung terakhir yaitu dana lebih di sini kalau masih ada boleh banget untuk hiburan anggota keluarga yang berbayar. Kalau memang belum ada lebihnya nggak apa-apa, ambil yang gratisan, jalan-jalan sekitar perumahan atau mungkin jalan-jalan sekitar komplek atau jalan lari pagi, banyak lah ya. Dan di sini bisa juga untuk pakaian, hobi, bersepeda, dekor rumah itu boleh. Kadang-kadang ada hal-hal yang kalau dari manfaat itu nggak terlalu bernilai, tapi dari pandangan itu bernilai untuk menaikkan imun booster atau psikologi kita. Ya kayak misalnya pot-pot atau tanaman-tanaman plastik, itu kan kalau dinilai gunanya apa? Nggak ada. Tapi kalau kita pandang, menyejukkan pandangan, sehingga tuh menjadi imun booster, kita bebenah, kita rapi-rapi rumah, seperti itu ya. Dan terakhir, ayo gunakan uang sebijak mungkin. Karena jika gagal mengelola dalam uang 1 juta, belum tentu ya kamu berhasil ngelola uang 10 juta. Oke, di sini Bunda juga ngucapin terima kasih untuk teman-teman yang senantiasa mendukung channel Keluarga Bun Ai, like, komen positif, dan subscribe. Mohon maaf banget untuk belakangan ini ada kesibukan Bun Ai di dunia nyata nih ya. Sehingga belum sempat untuk balesin komentar satu-satu, tapi insya Allah Bun Ai pasti baca dan Bun Ai mendoakan yang terbaik untuk kalian. Dan bagi kamu yang baru ngeklik video ini, ayo langsung tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi sehingga kamu bisa langsung terupdate kalau Bun Ai upload video terbaru. Untuk budgeting, request materi, pelan-pelan nanti Bun Ai buatkan videonya ya. Oke, itu aja bisa Bun Ai sharing untuk hari ini. Mudah-mudahan ada inspirasi yang bisa diambil. Mohon maaf kalau banyak kurang. Sampai jumpa di video Bun Ai selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.